Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi, Umi dari Diar dan Rasyad. Di sini saya mau berbagi pengalaman saya tentang bagaimana cara mendidik anak menjadi smart dan penghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu dimulai dari diri kita sendiri ya. Dalam mencari pasangan, sebaiknya mencari pasangan yang baik. Nah, kalau pengen pasangannya baik, berarti kita harus baik juga. Jangan lihat masa lalu, yang penting komitmen untuk masa depan agar menjadi lebih baik. Yang kedua, nah kalau kita sudah pasangan nih, jangan lupa selalu berdoa, apalagi saat mau berhubungan dengan pasangan kita. Nah, wajib biar setannya nggak ikut. Nah, yang ketiga, pas kita lagi hamil, selalu lakukan hal-hal yang baik. Dulu pada saat saya hamil, saya sudah resign, jadi nggak punya pekerjaan. Ada sih online shop, dan itu juga nggak terlalu banyak kan pada tahun 2013 yang lalu, nggak se-booming sekarang ini. Jadi pagi kalau bisa sebelum subuh kita bangun, sholat tahajud, kalau masih ada waktu ngaji atau berzikir. Nah, setelah itu nunggu sholat subuh, habis sholat subuh kita juga ngaji lagi. Setelah itu biasanya saya beres-beres, saya nggak ikut masak ya, mual sampai lahiran. Naiknya juga cuma 3 kilo, nggak sampai 3 kilo saya naiknya, padahal anaknya 3 kilo, ya emaknya tambah kurus. Setelah itu paling juga balas-balasin customer, kalau waktu duha, sholat duha, ngaji. Nah, pada saat saya hamil ini, saya tuh banyak-banyak belajar. Karena yang saya baca-baca, kalau si ibu itu belajar, calon bayi yang ada di dalam kandungan kita, dalam perut kita, itu juga akan ikut belajar, berpikir. Jadi saya banyak beli buku matematika, bahasa, menggambar. Kalau udah capek, kita main game. Saya dengerin musik klasik, sholawat. Terus jadi biar anak kita itu nantinya itu smart. Karena saya di rumah mertua, jadi saya nggak banyak melakukan aktivitas, dan lagi LDM sama suami di Jakarta dan saya Sidoarjo. Kita paling ketemunya sebulan 3 kali, cuma Jumat Sabtu Minggu. Jadi saya di sini mungkin jauh dari suami, tapi jadinya bisa lebih fokus, malah kita ambil hikmahnya, jadi lebih fokus ke jabang bayi kita gitu. Ngerjain matematika itu bikin kita terus berpikir gitu. Jadinya anak saya yang sekarang ini itu suka banget matematika. Dia umur 5 tahun tapi perkalian sekarang udah nyampe perkalian bertingkat. Itu suka banget. Nah, karena dulu saya pernah diceritain sama almarhumah guru saya, itu dari keempat anaknya beliau, anak yang pertama itu yang paling smart. Karena pada saat itu beliau masih skripsi dan banyak pikirannya itu benar-benar fokus untuk ngerjain skripsinya itu. Jadi anaknya yang pertama itu lebih smart. Sedangkan anak keduanya karena jaraknya terlalu dekat, beliau pada saat itu sedang agak tertekan, harus punya bayi lagi. Jadinya sifat dari anak yang keduanya itu agak lebih tertutup gitu. Jadi beda sifatnya. Jadi kalau bisa ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kalau lagi hamil tuh yang happy, biar anaknya tuh juga jadi anak yang happy nantinya. Setelah anak saya lahir itu, pada saat hamil itu jangan lupa di rumah itu juga murotal, harus terus bunyi ya murotalnya. Jadi kita dengerin murotal tiap hari, anak kita juga dengerin. Pada saat anak saya lahir, murotal itu juga terus 24 jam tanpa henti. Jadi itu speakernya udah ganti-ganti sampai bolak-balik ganti. Pagi mungkin jadi kita terus ngaji ya sama anak kita, karena saya memang bener-bener full mom, nggak kerja.
setelah anak saya itu 1 tahun 2 bulan, kita pindah ke kota lain, dan di sana saya benar-benar tahapan kelihatan banget gitu. Jadi umurnya kan 1 tahun 2 bulan sudah bisa ngomong dengan lancar, jadi kita ngajarinnya juga lebih enak gitu. Dan di sana kami cuma bertiga, saya, suami, dan anak kami. Dan suami saya tuh kerjanya berangkatnya 4:30 pagi, pulangnya jam 7 malam. Jadi saya benar-benar cuma berdua. Dan di sana tiap pagi itu saya bangun sebelum subuh, kalau bisa ngerjain semuanya. Kita sholat dulu, terus masak, bersih-bersih rumah, jemur baju, itu sebelum subuh semuanya sudah beres. Terus suami saya berangkat dan saya ngaji di sebelah anak saya. Jadi kalau bisa ya, kalau sebelum anak saya bangun itu saya selalu berada di sampingnya, dan pada saat itu saya sedang ngaji. Jadi dia bangun gitu, Assalamualaikum, terus dia nanya, terus saya kan ini langsung baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Dia nanya, Umi lagi apa? Umi lagi ngaji, ayo ngaji sama-sama. Jadi kita ngaji kalau pagi, karena waktu yang paling efektif itu habis subuh, bangun tidur, sama habis sholat maghrib. Itu benar-benar yang saya fokuskan waktu-waktu itu. Jadi kita di dalam kamar itu biasanya sampai jam 7-an. Jadi kita sambil tidur-tiduran gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat apa gitu sampai selesai gitu. Jadi biasanya satu hari itu fokus satu surat. Kalau memang dia sudah, jadi sampai beberapa hari itu cuma satu surat aja gitu, nggak banyak surat. Kalau udah bosen sih biasanya saya ganti surat yang lain. Tapi biasanya itu sampai seminggu gitu. Terus kalau jam 7 kan kita keluar kamar, sarapan, mandi, sarapan. Habis itu kita mainnya juga main mobil-mobilan, main mobil gitu. Sambil balapan, a'udzu billah, terus itu. Jadi saya tuh terus melantunkan murojaah ya, ayat-ayat Al-Quran, agar si anak itu juga telinganya dia lama-lama hafal. Anak itu tidak butuh kita ngajarin dia harus duduk atau apa, itu nggak bisa anak kecil. Jadi di sini kita main sama dia, kita kejar-kejaran lari. Saya kejar-kejaran sama anak saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kadang satu ayat itu diulang-ulang gitu. Lama-lama dia hafal, bisa dengan sendirinya gitu. Masya Allah, ini benar-benar kekuatan dia kan anak kecil ya, selembar kertas putih. Dan bagaimana cara kita mendidiknya itu tergantung dari kita sebagai orang tua. Dibuat seperti apa nantinya anak kita itu. Jadi di situ jadi setelah itu sampai 2 tahun 8 bulan itu anak saya yang pertama itu sudah hafal sampai surat Al-Balad. Di sana setelah itu saya punya baby yang kedua, punya adik Rashad. Itu pada saat kakaknya 2 tahun 8 bulan, dan di sana setelah itu jadwal kami sudah agak kacau. Jadi yang biasanya tiap pagi itu saya selalu bersama dia, fokus cuma 1 orang, dan sekarang itu dengan 2 orang, satunya minta kelon, satunya minta main. Jadi itu mungkin di sana, jadi kan saya lahiran kembali ke Sidoarjo, ke rumah orang tua saya. Setelah anak saya 3 bulan kembali ke rumah saya sendiri itu terus sampai anak saya hampir 1 tahun, yaitu saya tuh merasa apa ya,
agak tertekan, merasa sangat bersalah kepada anak-anak saya. Kenapa sih saya seperti ini? Kenapa saya nggak bisa seperti dulu, fokus untuk benar-benar mengajari mereka dengan hal-hal yang baik. Dan selama itu juga tidak ada tambahan hafalan untuk anak pertama saya. Itu rasanya benar-benar menyesal banget. Ya Allah, gimana sih ini sebenarnya? Saya coba pagi-pagi itu, pagi banget saya bangun, coba masak, adiknya nangis, minta kelon, minta ASI, dan itu bener-bener, ya Allah, itu dilema, sangat-sangat membuat, ya Allah ini gimana gitu. Akhirnya saya mengeluarkan semua unek-unek saya selama setahun itu kepada suami, dan akhirnya gimana ini Bi gitu. Akhirnya kami mengambil rewang, memutuskan ambil rewang untuk menemani saya agar saya bisa lebih fokus mengajari mereka tentang Al-Quran. Tapi di sana juga tetap masih agak kacau gitu, penambahan hafalannya atau apa itu tidak seperti yang saya targetkan dahulu sebelum ada adiknya. Dan itu kadang saya merasa, ya Allah ini gimana. Maaf ya, jadi curhat deh. Ya itu kan sharing tentang kedua anak saya gitu. Tapi mungkin hafalannya enggak nambah, tapi dia bisa. Sekitar umur 4 tahunan itu alhamdulillah sudah bisa baca Al-Quran dengan ya lumayan lah, meskipun terbata-bata tapi bisa. Jadi kadang dia bisa baca sendiri. Dan untuk alfabet ya, saya juga karena anaknya sering bertanya ya, tuh nanya di jalan apa ada huruf, Umi ini namanya apa, itu huruf W, ini apa, itu A. Jadi secara tidak langsung itu mengajari anak saya gitu. Terus pada umurnya itu belum 3 tahun ya, belum 4 tahun, masih 3 tahun sekian, saya belum punya rewang waktu itu. Ternyata loh, kok anak saya bisa baca. Itu kaget, bisa baca, aku ya baca buku gitu, siapa yang ngajarin, padahal cuma saya yang di rumah. Itu kaget, loh kok bisa baca. Kadang kan saya baca apa dia lihat gitu, jadi kayak baca cerita gitu, cerita apa saya kan nunjukin, kayak seumpamanya ini ya buku ini kakak. Loh, ternyata dia lama-lama bisa. Loh, saya kan nggak ngajarin, saya bacain buku gitu. Alhamdulillah ya, ini memang anugerah dari Allah, sangat disyukuri sekali. Dan itu mungkin karena ya perlakuan kita ya, terutama ya dulu guru saya itu bercerita, kamu kalau punya anak jangan lupa kalau dia tidur bacain Al-Fatihah, tiup di keningnya, di ubun-ubunnya maksud saya. Nah, tiup di ubun-ubunnya. Terus setelah yang saya baca itu, kalau anak tidur, mau tidurin anak itu sebaiknya baca 1 surat Al-Fatihah, terus ayat kursi, setelah itu surat Al-Insyirah dan surat Toha dari ayat 1 sampai 5. Dan ada bule saya juga, beliau berpesan, kalau anakmu mau tidur bacain syahadat, karena kita orang Islam yang pertama itu adalah syahadat dan sholawat. Jadi saya menggabungkan, memerger semuanya itu. Jadi tiap mereka tidur, yang pertama saya baca itu syahadat 3 kali, sholawat. Setelah itu saya baca Al-Fatihah, terus ayat kursi, surat Al-Insyirah dan surat Toha ayat 1 sampai 5. Dan diakhiri dengan syahadat lagi, jangan lupa. Dan saya juga dipesenin sama tetangga saya, anaknya buleku itu loh, pintar-pintar, masa usianya itu belum 20 tahun sudah jadi dokter spesialis. Tak tanyain opo yo resepnya, nah gitu sama tetangga saya diceritain itu. Terus beliaunya itu cerita, katanya resepnya itu cuma 1, tiap habis sholat
baca surat Al-Fatihah 7 kali khusus untuk anakmu, gitu katanya. Nah ini juga jadi apa ya, pesan juga buat saya. Oh berarti kalau habis sholat baca surat Al-Fatihah 7 kali, ilhadiniyah kepada anak-anak kita, nama-nama anak kita disebutin Al-Fatihah itu sampai 7 kali. Dan ini PR banget sebenarnya untuk saya. Kadang kan kita sholat, anak kita minta, ayo Mi, apa, mama, oh mau pipis gitu. Jadi kadang itu suka lupa juga. Jadi ini harus istiqomah ya, 5 waktu, sholat 5 waktu baca surat Al-Fatihah 7 kali untuk anak-anak kita. Dan alhamdulillah sekarang anak saya yang pertama usianya 5 tahun, dan untuk juz 30 itu sudah lumayan, tambah surat Yasin, alhamdulillah. Dan semoga tetap istiqomah dan terus bisa menambah hafalannya. Dan cerita juga untuk anak saya yang kedua usianya 2 tahun, itu mungkin agak sedikit berbeda ya dengan kakaknya. Mungkin karena pada saat hamil itu juga perlakuannya berbeda. Kalau kakaknya kan saya benar-benar fokus belajar, ngaji, pokoknya semuanya yang baik-baik. Nah, kalau adiknya dulu kan saya lebih fokus ke kakaknya ya, bermain sama kakaknya. Jadi untuk penerimaan kecepatan ya mungkin smartnya itu lebih smart kakaknya daripada adiknya. Tapi alhamdulillah adik juga hafalnya juga lumayan. Sekarang sudah 2 tahun 8 bulan itu sudah sampai Al-Humazah. Ya dulu kakaknya sudah sampai Al-Balad, tapi adiknya ya mungkin karena saya ngajarinnya berdua, dua anak gitu, nggak bisa satu fokus. Tapi memang agak berbeda. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Oh iya, saya juga punya beberapa mainan ya untuk kita selalu. Nah kayak gini nih, namanya kartu surat. Nah, salah satu untuk video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.